Nah, selanjutnya teman-teman kita akan mengelola penjualan dan piutang. Nah, di fasilitas common center ya, di bagian sales atau penjualan ini ya, digunakan untuk mencatat transaksi penjualan barang atau jasa, retur penjualan, penerimaan uang yang berhubungan dengan penjualan tersebut. Pada dasarnya, proses pencatatan penjualan dengan menu sales sebenarnya teman-teman sama seperti mengisi faktur penjualan. Ya, aktivitas penjualan ini dimulai dengan adanya order penjualan yang diterima dari customer, baik secara kredit maupun tunai. Kemudian, ya, salesman atau pramuniaga akan menyiapkan faktur penjualan sebanyak 3 rangkap. Lembar pertama diserahkan kepada bagian gudang untuk menyiapkan barangnya. Lembar kedua diserahkan ke bagian pengiriman barang. Lembar ketiga untuk arsip. Selanjutnya, barang beserta faktur lembar pertama diserahkan kepada pembeli via ekspedisi. Dan pembeli atau pihak ekspedisi diminta untuk mendatangani faktur lembar kedua sebagai tanda terima barang. Lalu faktur lembar kedua diserahkan ke bagian akuntansi untuk dipakai sebagai dasar pencatatan penjualan, piutang, kartu persediaan, dan sebagainya. Nah, itu gambaran singkat dari sales. Nah, teman-teman, pada perusahaan dagang, ya, kita lihat pada perusahaan dagang, ya, pencatatan transaksi itu berkaitan dengan penjualan barang dagang yang mempunyai nilai yang sangat penting. Karena apa, teman-teman? Karena ya sumber penghasilan utama bagi perusahaan itu ya dagang. Untuk itu harus dikelola dengan baik melalui accounting ya, dengan memberikan solusi yang baik untuk mengelola hal-hal yang terkait masalah penjualan. Nah, di sini saya akan jelaskan ya. Kita dapat melihat di sini banyak menu ya. Menu-menu yang paling penting itu ada menu enter sales ya. Menu enter sales ini apa? Menu ini yang digunakan untuk membuka atau menampilkan jendela sales item atau faktur yang berfungsi sebagai jurnal penjualan kredit, penjualan tunai, dan retur penjualan. Nah, lalu di bawahnya itu ada, di sampingnya, ada receive payment. Itu digunakan untuk membuka atau menampilkan formulir pelunasan piutang usaha yang berfungsi sebagai jurnal penerimaan kas. Nah, selanjutnya ada transaction journal. Nah, ini digunakan untuk membuka atau menampilkan jurnal-jurnal sales yang telah dibuat untuk rentang waktu tertentu. Misal, ya, tanggalnya berapa, dari berapa ke berapa, gitu ya. Lalu di sini ada print atau email invoice, ya, digunakan untuk menampilkan kotak dialog untuk pencetakan faktur dari tanggal berapa sampai tanggal berapa itu selesai. Nah, rentang dari nomor faktur tersebut ya sekaligus sebagai sarana untuk mengirim faktur ke customer dengan email. Gitu. Nah, selanjutnya ada sales register. Ya, sales register ini untuk membuka atau menampilkan laporan penjualan suatu periode tertentu. Bisa berupa penjualan kredit, retur penjualan, dan sebagainya. Nah, teman-teman, kita coba bahas sedikit ya di enter sales ini. Nah, di enter sales ini ya, itu kan fungsinya membuka jendela sales. Ya,
apabila jendela ini sudah dibuka, ya, teman-teman bisa dapat nih mencatat penjualan barang, jasa maupun yang lainnya di sini, ya. Tampilan jendela sales ini sebenarnya juga sama kayak pembelian, teman-teman. Dapat disesuaikan sesuai kebutuhan, ya. Mau catat apa? Kalau yang dijual adalah barang, maka sales yang diperlukan adalah layout item, ya. Kita pilih di ini, ya. Nih, layout item ini kalau barang. Tapi kalau yang dipilih adalah profesi, maka yang kita pilih adalah tipe profesional. Kalau yang dipilih adalah terkait dengan jasa, maka kita pilih service. Nah, nanti kita klik OK gitu ya. Nah, tombol sales enter ini, teman-teman ya, atau jendela sales merupakan fasilitas yang disediakan oleh Mayo ya untuk mencatat terkait dengan masalah penjualan barang, jasa dan profesi serta mencatat retur penjualan baik secara kredit maupun tunai. Nah, itu gambaran singkat dari mengelola penjualan dari menu sales ini.